Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil azam Syekh Abi Hasan Ali Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudil An-Naqsabandi wa silsilati thariqah Khalidiyah Naqsabandi wa Naqsabandi Khalidiyah wa silsilati thariqah Syadili anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah ila hadrati abi wa ummi wa syuhri wa zawjati ibn Abdullah Muhammad Baqi wa Abdurrahman Ali Ahmad wa Suli wa Furhin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para pendengar calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan tentang dalil-dalil nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, di mana kami akan membagi sebagaimana juga telah pernah ditulis di dalam, yaitu Lajnah Ta'liq wa Nashr Romo Kiai Haji Ma'ruf Khozin, lembaga Ta'liq wa Nashr pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di dalam beberapa kitab yang mu'tabar. Maka kami akan membagi di dalam 3 perincian. Yang pertama adalah yaitu tentang dalil bahwa amal kita akan dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalil bahwa hadis tentang nisfu Sya'ban itu adalah sahih menurut ilmu hadis. Yang ketiga adalah yaitu sejarah malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat, amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita amalkan ketika kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Allah itu akan menerima laporan setiap amal yang kita kerjakan. Itu telah ditulis oleh para ulama. Misalnya di dalam kitab At-Tahzib Sunan Abi Dawud juz 2 halaman 354, Raf'ul a'mali wa ardiha 'ala Allah ta'ala, fa inna 'amalan 'ami yurfa'u fi Sya'bana kama akhbara bihi as-shadiq al-masduq. Dikatakan amal setiap umat Nabi Muhammad itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab laporan amal itu secara umum terjadi di bulan Sya'ban, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kanjeng Nabi mengatakan annahu syahrun tarfa'u fihi al-a'mal. Ini adalah bulan di mana akan diangkat amal-amal kita. Fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang kalau amal itu diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Wa yu'radu amal al-usbu' yaumil isnain wal khamis. Nah, adapun tiap pekan setiap amal umat Nabi Muhammad ini juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Wa amal al-lail fi akhir qabla an-nahar. Ya, kemudian termasuk diriwayatkan juga di dalam riwayat Sahih Muslim juga ada laporan harian. Kapan amal harian itu dilaporkan? Di setiap siang hari, saat sore sebelum kemudian menginjak malam. Ahsa minar rafi fil 'am wa idam taqadu al-ajal rufi'a amal al-umr kulliha. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya laporan harian ini lebih khusus daripada laporan tahunan, dan jika ajal telah habis maka seluruh amal selama hidup dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
dalil tentang Allah itu, dalil tentang setiap umat Nabi Muhammad amalnya dilaporkan itu ada di dalam kitab-kitabnya para ulama, dan itu bukan sesuatu yang dianggap tanpa dalil. Kemudian di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu yata'aqabuna. Dikatakan dari Abi Hurairah bahwa Rasul pernah bersabda, malaikat itu akan datang yata'aqabun, berganti-gantian. Di mana malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang siang, ada malaikat yang kemudian bergantian di siang, di malam hari. Wa yastami'una fi sholatil fajri wal asri. Di mana malaikat itu berkumpul saat orang menjalankan sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'ruju ilaihi alladziina batu fiikum. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya fayas'aluhum wa huwa a'lamu fayaqul kaifa taraktum. Dikatakan di dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala tadi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana ketika engkau meninggalkan hamba-hambaku? Kemudian malaikat menjawab, ketahuilah ya Allah, fayaqulum taraknahum yusalluna wa atainahum yusallun. Kami meninggalkan hambamu dalam keadaan sedang melakukan sholat, dan kami mendatangi hambamu dalam keadaan sedang sholat. Ini dalil bahwa malaikat itu melaporkan setiap amal daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah amalan itu juga dilaporkan setiap minggu. Apa dalilnya? Di dalam kitab Sahih Muslim, juga dijelaskan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah bahwa Rasul itu bersabda, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Allah itu mengangkat setiap amalnya umat Nabi Muhammad di setiap hari Jumat 2 kali. Yaumal Isnin, jadi setiap satu Jumat. Artinya kalau kita mengatakan setiap satu pekan itu 2 kali. Yang pertama malam Senin, yang kedua malam Khamis. Fayufaru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan baina wa baina akhihi syahna. Dan semua dosa yang dilakukan oleh hamba diampuni oleh Allah, kecuali mereka yang dengan hubungan saudaranya itu ada syahna. Ma makna syahna? Yaitu saling membenci. Orang yang saling membenci, mereka tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'a. Maka dikatakan kepada mereka, biarkan 2 orang ini hingga mereka saling berbaikan. Artinya apa? Ketika orang itu saling bermusuh-musuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, juga di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, tentang adanya laporan amal itu setiap tahun, seperti itu. Ini kami ambil dari kitab yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 238. Jadi ada yang beranggapan amal dilaporkan tiap tahun itu tidak ada. Ini adalah pendapat yang keliru. Di dalam kitab Fathul Bari dikatakan, qala Usamah bin Zaid mengatakan radhiyallahu anhuma, amin. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai kanjeng Nabi Muhammad, lam araka tasumu syahra minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat bahwa engkau puasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Qal dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ketahuilah wahai fulan, bulan ini merupakan bulan yang banyak dilupakan keistimewaannya oleh Allah, oleh para manusia. Bulan ini berada antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini bulan yang istimewa, tapi banyak yang kemudian melupakannya. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini semua amal
diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku senang jika amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Kemudian dikatakan di dalam kitab yang lain, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yasumu sya'bana kullahu. Ada riwayat dari Siti Aisyah bahwa kanjeng Nabi itu puasa full hampir di setiap bulan Sya'ban. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu asy-syuhur ilaika an tasumahu Sya'ban. Dikatakan, aku bertanya, apakah bulan yang paling kau cintai berpuasa itu bulan Sya'ban wahai Rasulullah? Qal innallaha yaktubu ala kulli nafsin maniyatin tilka sanati fa uhibbu an ta'tiyani ajali wa ana shaim. Wahai Siti Aisyah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mencatat kematian setiap seseorang di tiap tahunnya. Artinya mencatat kematian di setiap tahun daripada bulan Sya'ban. Dan aku senang jika aku dijemput ajalnya sedangkan aku dalam keadaan puasa. Ini dalil bahwasanya kanjeng Nabi itu di bulan Sya'ban sering melakukan ibadah puasa. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadhailul Awqat dikatakan fima yuktabu kullu mauludin min bani adam fi hadhihi sanah wa fi yuktabu kullu halikin min bani adam fi hadhihi sanah. Dikatakan di malam nisfu Sya'ban dicatat setiap anak manusia itu lahir di tahun itu. Jadi kita lahirnya kapanpun tercatat di Lauhil Mahfuz itu kita akan mendapatkan laporan setiap bulan Sya'ban. Dikatakan begitu. Di malam nisfu Sya'ban dicatat setiap umat Nabi Muhammad itu sebagai hari kematiannya. Dan di malam nisfu Sya'ban amal mereka dicatat dan di malam itu juga rezeki mereka diturunkan. Artinya apa? Turfa'u amaluhum wa fiha tunzalu arzaquhum. Hendaknya kita semuanya ketika melewati yaitu malam nisfu Sya'ban itu kita lewati dengan sebaik-baiknya. Kita lewati dengan semulia mungkin. Kita melewati dengan amalan yang paling dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Dan di malam itu juga Allah mencatat rezeki kita. Maka mintalah yang banyak, mintalah yang barokah, mintalah rezeki yang cukup untuk kebutuhan kita dan setiap umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait masalah pelaporan amal yang terakhir adalah dalil dari kitab Musannaf Abdul Razak. Di dalam kitab Musannaf Abdul Razak juz 4 halaman 317 dikatakan an Atha bin Yasar, dari sahabat Atha bin Yasar qal tunsakhu fi nisfi min Sya'ban al-ajal. Dikatakan ajal itu dihapus di malam nisfu Sya'ban hatta anna rajula la yakhruju musafiran wa qad nusikha min al-ahya'i ila al-amwat. Sampai kemudian ada seseorang yang melakukan perjalanan dan dihapus dari daftar orang hidup sebagai orang mati. Wa yatazawwaju wa qad nusikha min al-ahya' ila al-amwat. Begitu juga orang yang menikah, maka dia dihapus dari daftar orang yang hidup sebagaimana orang yang mati. Artinya apa? Setiap manusia itu harus introspeksi diri. Karena semakin kesini kita akan mendekati ajal, mendekati kematian. Jadi ini adalah dalil-dalil dari kitab Mu'tabar bahwa setiap hari tertentu, minggu tertentu, tahun tertentu, amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.